Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam, mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam oleh Pak Sultan Mubarak. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nurul Rizka Fatia. Yang kedua, Mas Kuri. Yang ketiga, Ika Yuliana. Sebelum presentasi dimulai, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Membangun kualitas pribadi manusia sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa manusia dalam perspektif Islam adalah suatu pribadi yang monodualis dan monopluralis. Sifatnya transendental. Monodualisme manusia menempatkan dirinya sebagai kesatuan khalifah dan abdun. Seorang khalifah ditentukan oleh kemampuan kreatifnya dalam menjalankan kehidupan di dunia agar manusia bertindak sebagai pemakmurnya. Dalam perspektif Islam yang memandang bekerja sebagai ibadah, maka bekerja bukan karena ketakutan atas kemiskinan, tetapi tuntunan untuk bekerja dengan baik sebagai bagian dari keutamaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Kerja bukan karena miskin, karena Tuhan telah menjamin kehidupan manusia. Stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi negara sesungguhnya dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan, dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kedamaian bagi warganya adalah negara yang gagal. Negara dalam perspektif trilogi tauhid dalam pemikiran Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, ketenangan, dan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara menjadi amat penting karena berkaitan dengan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Dalam praktiknya, termasuk pengalaman Indonesia dalam kaitan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional, terdapat persoalan berkaitan dengan masalah keadilan, pemerataan, dan mana yang harus didahulukan. Berlawanan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sejak awal kekuasaan negara, termaksud dalam pembangunan ekonomi, harus ditegakkan dalam prinsip keadilan. Maka di atas prinsip keadilan itu, pemerataan akan dapat ditegakkan sebagai dasar dari pencapaian pertumbuhan yang memadai, karena kalau tidak didasarkan pada keadilan, cepat atau lambat kesenjangan ekonomi yang semakin tajam akan dapat menciptakan konflik kekerasan. Pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana, realitas kehidupan manusia modern di kota-kota besar dunia saat ini menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi dan berlebihan, semangat materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Tujuan ekonomi Islam dalam pandangan Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan yang monodualis dan monopluralis. Karena itu, ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.